warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yulita Anggriani dengan NIM A1A325013 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, yaitu dengan judul Krisis Demokrasi dan Globalisasi. Untuk pemenuhan tugas kuis dengan mata kuliah globalisasi, dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurmalia Dewi MPD. Pada bagian bab ini, saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, kesimpulan, dan pembahasan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu krisis demokrasi dan globalisasi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini pendahuluan. Globalisasi ini merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan dunia modern saat ini. Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi telah mempercepat hubungan dan interaksi antar negara, sehingga dunia itu menjadi semakin terhubung tanpa adanya batas tertentu. Dan proses globalisasi ini menyebabkan terjadinya pertukaran informasi, barang, jasa, nilai budaya, serta sistem politik yang semakin meningkat antar negara. Kondisi ini membuat batas-batas geografis antar negara itu menjadi semakin hilang dan menciptakan suatu sistem dunia yang saling bergantung satu sama lain, baik dalam bidang politik. Globalisasi ini juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sistem demokrasi di berbagai negara, sehingga banyak negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi seperti seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini merupakan sebagai bagian dari sistem pemerintahan modern, dan globalisasi ini dianggap mampu mendorong terbentuknya sistem politik yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, di sisi lain, globalisasi ini juga menimbulkan berbagai tantangan bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Pengaruh kekuatan ekonomi global, dominasi perusahaan multinasional, serta adanya perkembangan media digital seringkali mempengaruhi kebijakan politik. Dan kondisi-kondisi ini menyebabkan menurunnya kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan publik yang diatur oleh pemerintah, sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat itu sedikit memiliki ruang. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial ini dalam era globalisasi juga memunculkan berbagai permasalahan baru, seperti adanya munculnya penyebaran hoaks, propaganda politik, itu kan sangat sering terjadi ya kan, serta meningkatnya polarisasi sosial di masyarakat. Fenomena tersebut itu dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap publik dan juga terhadap lembaga demokrasi, pemerintahan, serta menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan dan akan sering terjadi. Globalisasi ini juga membawa pengaruh terhadap tidak hanya terpengaruh yang tadi, juga membawa perubahan terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat. Karena masuknya berbagai budaya global seringkali mempengaruhi identitas nasional suatu bangsa, sehingga dapat menimbulkan tantangan-tantangan baru terhadap negara dan pemerintahan. Dan itu sebagai menjaga stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu juga diperlukan upaya untuk memperkuat ketahanan nasional agar globalisasi itu tidak justru menimbulkan krisis demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama ada pengertian globalisasi. Globalisasi ini merupakan proses integrasi dunia yang ditandai dengan meningkatnya hubungan dan ketergantungan antar negara dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Proses ini didorong oleh kemajuan transportasi dan juga kemajuan komunikasi serta perdagangan internasional. Sebagai interaksi global, hal ini menjadi lebih cepat terjadi dan berlangsung. Globalisasi juga menciptakan interdependensi
interdependensi, di mana kebijakan suatu negara itu sering dipengaruhi oleh sistem global dan lembaga internasional. Karena kan ini merupakan globalisasi, hubungan antar dunia. Dan yang kedua di sini membahas tentang dimensi globalisasi. Dimensi ini memiliki globalisasi politik yang ditandai dengan kerjasama antar negara dan peran organisasi internasional dalam menjaga stabilitas global. Karena banyak negara mulai mengadopsi sistem demokrasi dan standar politik yang sama, dan itu hampir semua terjadi. Lalu globalisasi ekonomi, hal ini terlihat dari munculnya perdagangan bebas, investasi asing, dan peran perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi ini meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga berpotensi memperbesarkan terjadinya ketimpangan dan dominasi ekonomi global terhadap negara-negara yang berkembang. Lalu ada globalisasi sosial dan budaya. Hal ini mempercepat pertukaran budaya dan gaya hidup melalui media dan teknologi, karena mudah tersebar dengan adanya teknologi tadi. Namun hal ini dapat juga mengancam identitas budaya lokal karena dominasi budaya global yang masuk ke dalam negara-negara. Lalu ada globalisasi teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi memungkinkan penyebaran informasi itu secara cepat, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoax, propaganda, dan ancaman keamanan cyber. Karena semakin tingginya globalisasi, maka semakin ada dampaknya. Lalu dampak globalisasi di sini terhadap demokrasi globalisasi juga dapat mendorong berkembangnya demokrasi itu melalui peningkatan kesejahteraan dan tuntutan kebebasan politik. Namun di sisi lain, kekuatan perusahaan multinasional ini dan ketergantungan ekonomi global ini dapat melemahkan kedaulatan negara serta mengurangi fokus pada kepentingan publik, sehingga masyarakat itu tidak memiliki ruang juga. Dan yang keempat ini, globalisasi dan krisis demokrasi ini muncul ketika sistem itu tidak mampu mewakili kepentingan rakyatnya, karena hanya memfokuskan pada kepentingan perusahaan-perusahaan yang besar secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi kekuatan ekonomi global tadi, penyebaran informasi negatif di media sosial, serta melemahnya identitas nasional akibat pengaruh dari budaya global tadi yang masuk. Dampaknya ini adalah dengan adanya peningkatan polarisasi politik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, sehingga tatanan itu akan rusak. Lalu di sini terdapat strategi mengatasi krisis demokrasi. Upaya yang dapat kita lakukan itu antara lain seperti penguatan ideologi nasional, seperti dengan memfilter nilai global yang masuk ke dalam negara-negara. Lalu peningkatan literasi digital untuk melawan hoax ataupun ancaman-ancaman cyber. Lalu ada juga penguatan ekonomi nasional agar kita tidak hanya bergantung pada pihak luar, tetapi juga bisa mengandalkan lokal. Lalu ada pelestarian budaya lokal untuk menjaga identitas bangsa. Dengan strategi tersebut, globalisasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus meminimalkan dampak negatifnya terhadap demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa globalisasi itu merupakan proses integrasi dunia yang ditandai dengan meningkatnya hubungan dan interaksi antar negara dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dan arus ini akan selalu terus berkembang, dan perkembangan teknologi terjadi ada teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi yang akan mempercepat arus globalisasi, sehingga hubungan antar dunia dan batas dunia itu menjadi semakin terhubung tanpa adanya batas tertentu. Dan juga globalisasi ini memberikan berbagai peluang untuk negara meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat pembangunan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan juga serta memperluas akses terhadap informasi dan teknologi. Dalam bidang politik, globalisasi ini turut mempengaruhi karena dengan adanya perkembangan sistem demokrasi di berbagai negara, karena negara-negara akan banyak mengadopsi prinsip demokrasi. Prinsip ini seperti kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semakin berkembangnya
Semakin berkembangnya hal ini seiring dengan meningkatnya interaksi global antar negara. Di sisi lain, globalisasi ini juga akan membawa berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem demokrasi. Krisis demokrasi ini dapat muncul akibat meningkatnya pengaruh kekuatan ekonomi global, lalu juga dominasi perusahaan multinasional, serta juga ketergantungan ekonomi negara terhadap sistem ekonomi internasional. Selain itu, perkembangan teknologi ini seperti digital dan media sosial ini juga dapat memicu terjadinya polarisasi sosial, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi ini agar tidak menimbulkan krisis demokrasi, sehingga terjadi penguatan ideologi nasional, peningkatan literasi digital, masyarakat maupun negara, lalu penguatan ekonomi nasional, serta pelestarian budaya lokal. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan negara. Lalu juga membuat ketahanan nasional di tengah arus globalisasi yang pesat pada saat ini. Dengan demikian, globalisasi itu harus dipahami sebagai fenomena yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai peluang sekaligus juga sebagai tantangan. Apabila dikelolai dengan baik, maka globalisasi ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak diantisipasi atau tidak diupayakan hal negatifnya dengan tepat, maka globalisasi ini justru akan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan yang berpotensi melemahkan sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu saja paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.